Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kami akan melakukan praktek coaching, dan di sini saya sebagai observer pertama, Bu Istiqomah sebagai observer kedua, Pak Raminto sebagai coach, dan Bu Trianci. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Pak Raminto sebagai coach ya Pak ya. Iya Bu. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana Pak rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan pada coaching kali ini Pak? Saya akan mencoba menggunakan rubrik penilaiannya itu pakai alur Tirta Bu. Ya. Oh ya, untuk pertanyaan kedua, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Saya di sini akan mencoba untuk mengembangkan bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh ya baik Pak. Untuk yang ketiga Pak, indikator ketercapaiannya seperti apa ya Pak? Di sini saya indikator akan mencoba untuk menggunakan bagaimana kata-kata kunci yang disebutkan oleh coach Bu. Jadi bagaimana coach menyebutkan kata-kata kuncinya, nanti di situ saya akan kembangkan di situ Bu. Oh iya baik Pak. Sekarang udah mulai Pak coachnya untuk berbincang-bincang dengan coach. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Assalamualaikum Pak Raminto. Waalaikumsalam. Bu Trian ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya maaf nih Pak, apa bisa saya minta waktunya sebentar? Oh bisa Bu. Ada yang bisa saya bantu? Apa kira-kira yang bisa saya Iya bantu? Pak. Iya, di sini saya mau sedikit sharing-sharing curhat lah gitu Pak. Sebenarnya ya ada beberapa sedikit masalah di kelas saya. Oh, ada permasalahan di kelas ya Bu. Kira-kira setelah nanti Ibu bercerita tujuannya apa ya Bu ya? Tujuannya sih saya ingin supaya murid saya nanti yang belum bisa membaca itu bisa belajar membaca gitu loh Pak. Oh iya. Nah mungkin bisa Ibu ceritakan Bu permasalahan yang dialami ini seperti apa Bu? Silakan Bu diceritakan Bu. Baik Pak. Jadi begini Pak, di kelas saya itu kan sekarang saya menempuh kelas 4 ya Pak ya. Jadi di kelas saya itu ada salah satu siswa saya laki-laki itu yang belum bisa membaca Pak. Di sini karena sudah kelas 4, pelajaran kelas 4 itu kan ya sudah mulai agak sulit ya Pak ya. Saya khawatirnya nanti dia tidak bisa mengikuti pelajarannya Pak. Apalagi sekarang nih ya, tadi itu sudah kelas 4. Jadi itu ada salah satu dari mulai kelas 4 yang belum bisa membaca gitu ya Bu ya permasalahannya ya. Iya Pak, betul. Selain itu masalahnya kalau misalnya saya mau mengajarkan dia membaca pada saat jam pelajaran di kelas, itu maka saya khawatir nanti perhatian saya dengan anak-anak yang lain itu akan terbagi. Sehingga nanti tujuan pembelajaran utamanya di kelas saya itu akan terhambat Pak. Iya, benar sekali tuh Bu. Kalau apa yang dilakukan seperti itu. Sekarang situasinya di kelas Ibu itu seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan. Situasi di kelas itu bagaimana?
ketika Jadi kalau untuk anak itu kalau misalnya nih Pak ya, misalnya pelajaran bahasa Indonesia, di situ saya tetap memberikan pelajaran seperti biasa. Nah, ketika kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kan biasanya ada teks gitu ya Pak ya. Jadi di situ saya membiasakan anak-anak itu untuk membaca bersambung gitu loh Pak. Jadi setiap satu anak itu membaca satu kalimat. Nah, di sini tuh ketika anak yang tadi belum bisa membaca itu mendapat giliran membaca, itu saya lewatkan karena saya khawatirnya ya itu membuang waktu gitu loh Pak. Jadi ya dia hanya mendengarkan saja gitu loh Pak. Kemudian ketika anak yang lain mengerjakan tugas, itu saya mencoba memanggilnya ke depan untuk mengajarinya membaca. Namun ya sepertinya cara yang saya pakai memanggil dia ke depan untuk mengajarnya membaca itu sepertinya kayaknya kurang efektif begitu Pak. Gitu. Kira-kira itu hal-hal yang mempengaruhi apa ya Bu? Kok bisa kurang efektif gitu ya? Apa yang mempengaruhinya? Iya, kalau saya perhatikan Pak, ketika beberapa kali anak itu saya panggil ke depan untuk saya ajarkan membaca, itu saya lihat yang pertama itu kayaknya dia itu malu Pak, malu dengan teman-temannya kalau disuruh maju ke depan. Apalagi dia kan satu-satunya murid di kelas saya itu yang belum bisa membaca, jadi dia merasa malu dengan teman-teman yang lainnya. Selain itu, terkadang suasana kelas itu kurang kondusif Pak. Bapak tahu sendiri kan kalau anak SD itu kadang kalau kita kasih tugas itu kan ya kadang kesana kemari seperti itu, kadang mereka keluar lah, pokoknya banyak. Jadi menurut saya kalau misalnya di kelas itu saya mengajari membaca, itu kelasnya itu kurang kondusif Pak. Apalagi saya juga kan harus memonitoring kegiatan anak yang lainnya gitu loh Pak dalam mengerjakan tugas. Jadi ada kemungkinan murid Ibu itu merasa malu karena harus membaca di depan kelas dan di depan teman-temannya gitu ya Bu ya? Iya Pak, seperti itu. Dia merasa malu dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi kira-kira situasi apa sih situasi seperti apa yang Ibu inginkan itu? Situasi di kelas. Ya, yang saya inginkan itu sebenarnya ya tadi Pak, saya ingin supaya anak saya yang tadi belum bisa membaca itu bisa saya ajarkan membaca gitu loh Pak, tanpa dia harus merasa malu. Jadi ketika dia belajar membaca itu dia merasa nyaman gitu loh Pak. Ketika anak merasa nyaman kan menurut saya dia bisa menerima yang saya berikan gitu. Kemudian selain tadi tanpa dia merasa malu, saya juga ingin supaya saya mengajarinya itu dalam suasana, dalam situasi yang kondusif gitu loh Pak, supaya saya dan anak itu bisa fokus belajar membaca seperti itu Pak. Baik. Jadi bagaimana anak itu bisa tidak malu, kemudian bagaimana situasinya juga kondusif. Baik. Jadi kalau menurut Ibu, kira-kira hal apa yang bisa membuat tujuan Ibu itu terwujud gitu loh? Ya, di sini yang saya perlukan itu sepertinya saya membutuhkan waktu khusus, Pak. Saya perlu waktu khusus untuk mengajarinya membaca, bukan di jam pelajaran, apalagi di kelas. Selain itu, saya membutuhkan tempat khusus juga, Pak. Tempat yang kondusif, tempat yang nyaman, agar saya dan murid saya itu ya tadi bisa fokus pada tujuan kami, yaitu dia supaya bisa membaca. Seperti itu, Pak. Oke, dari yang Ibu rencanakan, Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih rencana Ibu ke depan itu seperti apa ya? Apa rencana Ibu ke depannya? Kalau saya sih kemarin sempat berpikir seperti ini Pak, saya akan meluangkan waktu nanti ketika pulang sekolah begitu Pak untuk waktunya. Mungkin ada hal-hal yang lain lagi yang akan dilakukan selain meluangkan waktu itu?
Selain itu, kalau untuk tempat yang menurut saya nyaman dan kondusif untuk mengajari anak itu membaca, ya tentunya ya di kantor, Pak. Di kantor itu saya akan mengajari dia membaca. Kemudian kalau untuk waktunya, itu kan pulang sekolah ya, Pak. Jadi pulang sekolah itu menurut saya ya nggak perlu lama-lama gitu, Pak. 30 menit saja itu kayaknya cukup seperti itu. Iya, iya, iya. Mungkin ada lagi Bu selain itu? Selain itu ya untuk harinya menurut saya kalau untuk setiap hari Senin sampai Sabtu itu saya khawatir anak itu nanti merasa bosan, merasa kayak terkekang seperti itu ya Pak ya. Jadi menurut saya itu 3 minggu sekali saja sudah cukup Pak. Durasinya tadi 30 menit sepulang sekolah supaya anak saya itu nggak merasa bosan seperti itu Pak. Oke, bagus bagus. Saya rasa langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat dan saya setuju dengan itu. Lalu kira-kira dari hal tersebut komitmen apa yang akan Ibu lakukan itu? Ya, komitmennya ya tentunya saya akan memberikan istilahnya jam tambahan lah Pak ya, bisa disebut seperti itu, memberikan jam tambahan untuk mengajari murid saya membaca setiap hari, mungkin bisa diambil Senin, Rabu, dan Jumat 30 menit sepulang sekolah di kantor, seperti itu Pak. Oke, jadi itu yang jadi komitmennya. Kemudian kira-kira nih dukungan apa yang diperlukan untuk Ibu melakukan komitmen yang tadi Ibu sebutkan? Kira-kira dukungan apa yang diperlukan itu? Ya, untuk melakukan ini tadi, rencana tadi saya itu ya tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Pak ya. Yang pertama nanti mungkin saya akan meminta izin sama kepala sekolah, menceritakan situasi anak itu seperti apa, kemudian minta izin terlebih dahulu. Kemudian dukungan yang kedua tentunya saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan guru yang lain. Dan menurut saya yang paling penting itu adalah dukungan dari wali murid ya Pak ya. Karena di sini wali murid itu kan yang punya hak atas anak itu, apalagi ini sepulang sekolah. Saya membutuhkan dukungan wali murid untuk memberikan izin kepada anaknya, kepada saya untuk mendapatkan jam tambahan pada hari dan waktu yang tadi sudah dijadwalkan seperti itu Pak. Oke, saya rasa ide itu sangat sangat bagus sekali Bu Trian. Ya, ide-ide yang Ibu sampaikan tadi menurut saya itu udah sangat luar biasa dan bagus sekali untuk diterapkan gitu. Iya Pak. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Trian tadi, mudah-mudahan ya Ibu ya bisa menjalankan komitmennya ya dengan baik sehingga masalah yang Ibu hadapi tentang permasalahan anak tersebut tadi bisa terselesaikan dengan baik juga gitu. Jadi amin. Iya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya, karena di sini melalui percakapan ini ya Bapak sudah menuntun saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa sangat lega sekali Pak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih. Kita sudah bisa ngobrol, sharing, saling tukar pendapat sehingga kita tahu permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di kelas kita masing-masing pada saat pembelajaran gitu. Mudah-mudahan ke depan keinginan Ibu bisa terwujud. Iya Pak, amin. Kalau begitu sekali saya mengucapkan terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oke, Bu Trian. Saya kembalikan pada observer.
Suaranya belum diaktifkan. Bu Sri. Baik, Kakak. Saya rasa apa yang dibicarakan oleh Bapak Raminto dan Ibu Trian pada dasarnya pertanyaan yang diberikan sudah cukup berbobot ya dari coach, dan alhamdulillah untuk Coach Ibu Trian sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya.